Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo R7s ya, dengan kerusakan bisa kita lihat ya, tadi itu LCD dan layar sentuhnya rusak ya. Kalau kronologi pastinya saya tidak tahu, mungkin bisa saja memang habis terjatuh ya ponsel ini. Oke, jadi untuk cara bongkarnya itu ada penutup plastik ya, itu yang menyatu dengan casing itu lepas terlebih dahulu ya, bagian atas dan bagian bawah. Nanti setelah plastiknya terangkat itu akan ada beberapa baut, lepas saja bautnya. Jika beberapa baut sudah kita lepas semua, angkat casing bagian belakangnya ya. Oke, jadi untuk tutorial cara ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo R7s ini memang sedikit panjang ya. Jadi kenapa kok panjang? Karena ini saya siapkan spare part yang plus middle plate atau plus casing tengah ya. Jadi LCD dan layar sentuhnya sudah ada casing bagian tengahnya ya. Jadi tinggal saya pindahkan partikel-partikel ataupun mesin Oppo R7s ke badan atau middle plate yang baru ya. Nah, ini saya proses untuk melepas partikel-partikel atau bagian-bagian yang masih menempel di middle plate yang lama ya kan ya. Jadi lepas saja satu persatu dan ingat-ingat posisi partikelnya itu ada di sebelah mana ya. Jadi jangan sampai nanti setelah dilepas malah lupa posisinya di mana ya. Oke. Jadi setelah lepas casing bagian belakang, tadi lanjut saya lepas buzzer ya, atau modul buzzer itu atau loudspeaker. Lanjut ini ya, saya lepas beberapa baut yang mengunci dari mesin atau motherboard dari Oppo R7s ya. Dan tidak lupa untuk melepas fleksibel yang penting seperti fleksibel LCD, touchscreen, fleksibel baterai, lalu fleksibel cas dan lain-lain ya. Semuanya kita lepas satu persatu, pelan-pelan saja, jangan sampai ada yang sobek ya fleksibelnya. Oke, ini mesin sudah berhasil saya lepas ya kan. Lanjut ini akan saya proses melepas baterainya ya. Nah, cara melepas baterainya itu ya, ada plastik bantunya. Plastik bantuannya kita tarik saja ya. Nah, seperti itu ya. Ya, untuk melepas baterainya ya hati-hati ya kan ya, karena memang lemnya cukup kuat sekali. Nah, ini setelah berhasil saya lepas baterainya, ini saya rapikan kembali ya. Biasanya karena kalau jika ditarik seperti itu baterai itu akan berkerut ya. Jadi lapisan baterainya akan keriput gitu ya. Jadi rapikan menggunakan alat seperti yang ada di video itu, saya menggunakan spatula ya. Nah, lanjut jika baterai sudah terlepas, ini tinggal kita lepas beberapa fleksibel yang masih tertempel di casing tengah yang lama ya. Ini casing tengah yang bawaannya ya. Oke ya, tadi itu fleksibel on off sudah saya lepas. Nah, ini ada antena eksternal ya, antena eksternal kita lepas juga. Lanjut ya, ini saya lepas speaker. Oh bukan, ini seperti perekat ya, seperti perekat kita pindahkan satu persatu. Oke ya, ini perekatnya sudah selesai saya pindahkan. Lanjut untuk ini melepas kamera ya, kamera belakang, lalu speaker ya. Ini baru saya lepas speaker untuk telepon ya, ini ya, untuk mendengar percakapan ya. Ini untuk melepas speaker pelan-pelan saja ya, jangan sampai robek ya, atau jangan sampai pecah speakernya. Oke, setelah speaker terangkat, ini saya lanjut ya. Ini saya angkat lem ya, lem atau perekat dari speakernya ya. Karena perekatnya masih bagus dan cukup kuat, jadi saya pasang kembali ke casing atau middle plate bagian tengah ya.
dari middle plate yang baru ya, maksud saya. Oke, lanjut lagi. Ini saya pindahkan itu semacam solatif ya, solatif berwarna hitam tapi agak tebal, jadi dia sedikit lunak itu ya untuk menopang mungkin mesin ya. Lanjut, ini saya pindahkan juga, ini adalah penopang juga semacam kayak perekat itu untuk kamera depan ya. Oke, jika ini bagian atas sudah selesai semua, itu saya lepas fleksibel cas ya. Tadi yang barusan saya lepas itu fleksibel cas. Lanjut ya kan ya. Ini fleksibel volume ya ini ya. Ini fleksibel untuk menaikkan atau menurunkan suara ya. Jadi ini jadi satu dengan fleksibel yang menuju ke bawah ya. Jadi fleksibelnya ini ada bagian vibra atau getar dari ponselnya juga ada di situ, dan juga ini fleksibelnya menuju ke konektor LCD juga jadi satu di fleksibel yang akan saya lepas sekarang ini ya. Oke ya, jadi saran buat akan-akan yang ingin mengganti LCD dan layar sentuh Oppo R7s yang sudah jadi satu dengan frame ya, lepas satu persatu ya partikel-partikel yang ada di frame lama atau middle plate yang lama, pindahkan ke yang baru ya. Tentunya dengan sangat berhati-hati ya, karena fleksibel ini rentan sobek ya. Jika kita menanganinya sedikit kasar saja bisa menyebabkan hal yang fatal ya. Jadi bisa saja robek atau bisa saja rapuh atau gimana ya, jadi nanti malah tidak berfungsi. Oke, jadi ini semua sudah saya pindahkan atau sudah saya lepas ya, belum saya pindahkan ke yang baru tapi sudah saya lepas partikel-partikel yang penting yang ada di middle plate yang lama. Nah, jika sudah ya kita lanjut untuk memasang ke fleksibel yang sudah kita lepas tadi ya, partikel-partikel yang sudah kita lepas tadi kita pasang ke middle plate yang baru ya. Oke, jadi lanjut ya, ini untuk middle plate yang baru. Di sini sudah ada lemnya, jadi tidak perlu bingung untuk menambahkan lem karena sudah disediakan dari bawaan pabrik ya. Oke, jadi ini hanya ada beberapa saja yang saya tambahkan lem, tapi itu bersifat tidak wajib ya, itu hanya saya tambahkan sedikit saja karena itu untuk menguatkan saja ya. Karena di bagian yang saya tambahkan lem itu memang tidak ada perekat dari bawaan LCD dan layar sentuh yang baru ya, tidak ada, jadi saya tambahkan sedikit saja. Oke, jadi ini saya kembalikan lagi ya, atau saya pasang lagi proses pemasangan partikel-partikel yang sudah saya lepas dari middle frame yang lama menuju middle frame yang baru ya. Saya pasang terlebih dahulu, ini adalah fleksibel volume ya. Oke, kita pasang satu persatu ya, hingga semuanya terpasang kembali dengan sempurna ya. Oke, ini lanjut ya, ini adalah fleksibel cas. Jadi ini adalah fleksibel cas dari Oppo R7s. Dia tidak seperti fleksibel cas yang lain ya. Kalau Oppo R7s ini dia fleksibel seperti yang ada di video itu ya, fleksibelnya panjang. Kalau seperti Xiaomi itu kan dia berbentuk PCB ya, fleksibel casnya. Dan memang untuk Oppo R7s ini bentuknya seperti yang bisa dilihat di video ini ya kan. Oke ya, jadi ini fleksibel casnya sudah saya pasang. Lanjut ya, ini saya mau rapikan terlebih dahulu ya untuk bagian area bawah ya. Ini adalah area yang bawah ya, seperti fleksibel cas, vibra dan lain-lain memang ada di bagian bawah. Oke, ini saya pasang, ini kecil ya, memang ini adalah antena eksternal ya. Jadi ada PCB kecil di bagian bawah, itu memang gunanya untuk memperkuat sinyal dari Oppo R7s ini ya. Oke, jika sudah, lanjut ya kan ya. Ini saya pasang fleksibel on off. Oke ya, dirapikan terlebih dahulu
fleksibelnya. Ini saya tambahkan lem ya, karena memang tidak ada lem bawaan dari middle frame yang baru ya untuk fleksibel on off nya. Jadi saya tambahkan lem T7000 secukupnya. Setelah memasang fleksibel on off, saya pasang kembali mesinnya atau pasang ke middle frame yang baru dari Oppo R7s ini, lalu pasang kamera belakangnya, dan jangan lupa untuk mengkonekkan antara fleksibel yang tadi sudah kita rapikan ke middle frame yang baru, kita konekkan menuju mesin dari Oppo R7s atau motherboard dari Oppo R7s ini ya. Oke, jika semua sudah terpasang, kunci terlebih dahulu mesinnya ya, karena memang ada beberapa baut yang mengunci dari mesin atau motherboard Oppo R7s ke bagian casing tengah ataupun dari middle frame-nya ya. Nah, jika mesin sudah terkunci dengan baut, ini saya lakukan lanjut ya, kita pasang ini pemasangan baterai ya. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk menancapkan kabel baterainya ya, atau fleksibel baterainya. Lalu jangan lupa juga untuk menancapkan kabel eksternal atau kabel antena ke motherboard dari Oppo R7s nya. Jika sudah semua fleksibel sudah terpasang dengan rapi, kita tutup ya, kita kunci. Di situ ada plat atau seng yang mengunci dari semua fleksibel yang terhubung ke motherboard ya. Oke, sudah ya. Jadi ini sudah terkunci dari fleksibelnya. Lanjut ya, ini saya pasang buzzer, modul buzzer ya. Itu buzzernya Oppo R7s, dan kita kunci dengan baut ya. Ada beberapa baut yang mengunci dari buzzer atau loudspeaker dari Oppo R7s ke casing bagian tengahnya ya kan ya. Oke, ini baut yang mengunci. Nah, ini juga baut yang mengunci mesin juga masih ada yang ketinggalan. Oke ya, jika semua sudah, waktunya untuk memasang casing bagian belakang ya. Nah, ini ya. Jadi ini casing bagian belakangnya sudah saya pasang. Namun pas saya proses pasang, ini bagian bawah karena mungkin memang bekas jatuh ya. Jadi ada beberapa casing bagian bawah yang pojok bagian kanan. Nah, ini ya, bagian kanan ini, pojok bawah bagian kanan ini memang mungkin sudah memuai ya atau melengkung ya, karena tidak bisa pas dengan middle frame yang baru ya. Nah, ya wajar saja karena memang mungkin ponsel ini bekas jatuh ya, jadi wajar kalau ada sedikit bengkok ya. Nah, di situ bisa kita lihat memang ada sedikit bengkok. Untuk menyiasatinya, saya coba untuk luruskan sedikit ya. Saya coba untuk luruskan di bagian casing belakangnya, dan juga ini untuk middle frame-nya ini sedikit saya kurangi ya bagian plastiknya ya. Bagian middle frame-nya ini saya kerok menggunakan cutter agar sedikit menipis ya bagian plastik dari casing tengahnya ya. Oke, jadi jika punya agan-agan yang mengalami hal yang sama, bisa dilakukan cara seperti ini, tapi tetap harus hati-hati ya kan ya, karena untuk melakukan hal seperti ini memang cukup beresiko ya kan ya. Jadi lebih baik sangat berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya kan ya. Oke, jadi setelah saya coba luruskan casing yang bagian belakang menggunakan bantuan pinset ataupun bantuan spatula, dan ini sudah bisa sedikit lebih masuk ya, namun tidak bisa lurus, tidak bisa sangat-sangat lurus atau rapi karena memang sudah tidak simetris ya, bagian casingnya sudah tidak simetris. Oke, ini coba saya nyalakan ya, ini ya ponselnya ya, ini sudah nyala. Sambil nunggu booting dari ponsel Oppo R7s ini, saya lakukan
pembautan ya. Jadi saya lakukan penguncian lagi ya, saya baut kembali beberapa baut yang ada di bagian belakang ya. Ini ada beberapa baut ya, kita baut satu persatu hingga semuanya terpasang kembali ya. Nah, ini saya tambahkan lem T7000 di bagian atas dan bawah ini ya, yang ada di area bautnya ini, karena untuk memasang plastik ya, plastik penutup ya, jadi plastik casing bagian belakang untuk menutupi baut-baut ya. Nah, jika ada kelebihan lem ya kita bersihkan dengan tisu ya. Nah, oke ya, jadi sudah terpasang semua ya kan ya, sudah terpasang dengan rapi, mulai dari fleksibel ataupun yang lainnya ya, sudah terpasang semua ke middle frame yang baru. Nah, ini kita cek ya, saya lakukan double check sebelum saya berikan kepada pemiliknya. Saya lakukan cek mulai dari tampilan LCD, kecerahan layar, layar sentuh berfungsi dengan baik atau tidak, dan semuanya sudah saya cek dan normal semua ya. Ini oke ya kan ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.